Halo guys, kembali lagi channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Kali ini bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan konfigurasi access point Ruiji melalui cloud. Jadi Ruiji ini adalah suatu access point yang sangat mudah untuk melakukan initial config-nya. Tinggal kita masukkan ke cloud, kemudian nanti tinggal kita melakukan konfigurasi-konfigurasi yang kita perlukan aja. Nah, mau tahu bagaimana langkah detailnya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada dua buah access point dari Ruiji, satu switch juga ada di sini. Switch ini saya gunakan untuk bisa memberikan outputan daya karena ini adalah switch dari Ruiji yang kebetulan juga support PoE out. Dan sebenarnya ketiga alat ini itu sudah terkoneksi ke jaringan lokal saya, kemudian juga sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, syarat awal bagaimana nanti si Ruiji atau Rii ini bisa diklaim atau bisa kita masukkan ke dalam cloud-nya, salah satunya adalah access point ini harus bisa terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Nah, sebenarnya nanti kita punya dua langkah. Langkah pertama adalah kita bisa klaim melalui web. Jadi nanti kita gunakan laptop, kemudian akses ke web cloud-nya. Yang kedua, nanti kita bisa menggunakan ada mobile apps-nya. Nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android. Langkahnya sedikit berbeda, karena nanti kalau di cloud kita harus memasukkan serial number-nya, sedangkan kalau di handphone sebenarnya lebih simple, karena kita tinggal melakukan scan barcode-nya saja. Nah, caranya bagaimana? Saya akan coba dua-duanya. Saya mau coba cara yang pertama dulu, yakni akan saya coba untuk web cloud-nya. Yang pertama, kita cek dulu semuanya harus bisa connect internet. Kalau untuk memastikan si access point ini connect internet atau belum, biasanya saya akan cek di routernya. Nah, routernya ini mungkin di jaringan gitu ada router gateway gitu ya. Kemudian biasanya kan di gateway juga kita pasang ada DHCP server. Nah, defaultnya si access point Ruiji atau Rii ini itu nanti dia akan meminta alamat IP dari DHCP server. Jadi kalau misalnya di DHCP servernya sudah ada list-nya, contohnya di sini saya menggunakan routernya Mikrotik ya. Nah, di Mikrotik itu nanti kita bisa melihat di DHCP list-nya sudah dapat IP atau belum. Kalau itu sudah, kemungkinan sudah connect internet juga untuk access point-nya. Kita coba lihat di menu IP. DHCP server, kemudian di list kita bisa lihat di sini. Kebetulan laptop saya juga terkoneksi ke router gateway yang sama. Nah, di sini ada tiga, ada Ruiji, ini adalah switch-nya, ya ES205GC. Kemudian ini adalah access point Rii RAP2260G yang sudah support Wi-Fi 6. Nah, sehingga dengan adanya list ini kemungkinan access point-nya juga sudah bisa terkoneksi ke internet. Setelah semuanya dipastikan terkoneksi ke internet, termasuk laptop juga ya, sekarang kita akan buat account dulu di webnya Cloud Ruiji. Kita bisa akses ke halaman cloud.ruijinetwork.com. Kemudian kita pilih yang sign up dulu kalau teman-teman belum punya account sebelumnya. Kemudian kita harus mengisikan beberapa value ya di sini ya. Yang pertama adalah country, kita nanti bisa memilih Indonesia. Kemudian kita juga bisa memilih ini Asia Jakarta ya, GMT plus 7. Kemudian untuk email, pastikan teman-teman menggunakan email yang valid. Kemudian kita create password untuk nanti bisa masuk di account cloud kita. Oke, kalau sudah, nanti kita akan juga coba cek ya, karena di password ini kita diminta untuk wajib menggunakan kombinasi antara huruf, kemudian mungkin ada spesial simbol ya, misalnya mungkin bintang atau tanda pagar gitu. Ya, kita coba lihat. Kemudian di bagian bawah kita juga harus mengisikan ada semacam kayak kode gitu ya, kayak captcha-nya gitu ya. Kita akan coba cek di sini.
kemudian centang I agree, kemudian coba sign up. Nanti kita coba lihat passwordnya. Kalau passwordnya misalnya kombinasinya masih belum benar, biasanya akan ada error. Ini sepertinya panjangnya tidak sesuai. Saya coba input ulang. Oke, kita coba lagi memasukkan image verification karena sudah berganti ya. Kemudian sign up. Registration sukses, kemudian biasanya nanti Ruiji juga akan mengirimkan semacam email verification. Nah, yang itu juga harus teman-teman lakukan verifikasi di alamat email teman-teman. Nah, nanti tampilan awal Cloud Ruiji seperti ini. Ya, ada semacam kayak petunjuknya ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, ada demo project, kemudian ada beberapa menu yang bisa kita akses di sebelah kiri ini. Nah, di bagian atas nanti ada semacam kayak peringatan bahwa akun ini mungkin belum diverifikasi sehingga akan expired dalam 29 hari. Ada 30 hari untuk trial, seperti itu. Tetapi kalau misalnya akun ini mau teman-teman pakai terus-menerus, jangan lupa verifikasi email. Sehingga teman-teman harus buka emailnya. Kemudian kita cari email dari Ruiji, ada activate your Ruiji Cloud account. Nanti tinggal kita ikuti link yang sudah diberikan di email tersebut. Nah, dari sini kita bisa verifikasi. Jadi untuk di Ruiji ini diminta data-data bahwa kita itu sebagai apa. Apakah sebagai end user atau freelancer atau mungkin distributor gitu ya. Nanti di sini kita bisa memilih. Sebagai contoh, misalnya kalau teman-teman sebagai end user ya kita bisa pilih mungkin di sini end user gitu ya. Kemudian misalnya ada nomor telepon atau mungkin handphone ya. Ada nama depan, kemudian ada nama belakang. Nah, seperti ini. Nanti kalau teman-teman pilih untuk tipe company yang berbeda, nanti isiannya juga akan berbeda. Ya, ada mungkin nama perusahaan, kemudian alamat dan segala macam. Kemudian kita submit. Ya, sudah congratulations, berarti sebenarnya aktivasi cloud account kita itu sudah selesai. Setelah activate account cloud melalui email yang tadi dikirimkan, kalau misalnya teman-teman masih menemui di atas ini masih ada semacam kayak warning bahwa ini akunnya masih trial, teman-teman bisa coba logout terlebih dahulu, kemudian bisa login. Karena seharusnya ketika kita klik activate account, seharusnya trialnya di sini countingnya akan hilang sehingga akun ini bisa kita gunakan terus-menerus. Nah, setelah akun sudah bisa login lagi, kita bisa menambahkan access point tersebut itu nanti ke dalam sebuah project. Jadi modelnya untuk cloudnya Ruiji ini nanti kita membuat semacam grouping dulu atau project dulu, kemudian baru kita bisa tambahkan alat-alatnya di situ. Nah, tidak hanya access point aja, nanti kita bisa menambahkan ada switch, kemudian ada router gateway, kemudian nanti juga tidak hanya untuk Ruiji saja, bahkan nanti untuk RII juga kita bisa masukkan ke cloud ini. Cuman memang dalam satu grup AP atau dalam satu project kalau bisa menggunakan access point dari jenis yang sama. Misalnya Ruiji semua atau mungkin dari RII semua, karena ada beberapa konfigurasi yang mungkin tidak disupport satu sama lainnya ya, sehingga nanti kita bisa lebih optimal. Nah, bagaimana cara untuk membuat projectnya? Jadi ada beberapa cara. Kalau misalnya teman-teman add demo project ini, nanti otomatis akan ada beberapa device. Jadi device-nya itu seperti virtual. Misalnya kita gunakan untuk pembelajaran, atau mungkin kita hanya untuk melakukan misalnya riset ya. Ini fitur ini seperti apa, fitur itu seperti apa. Nanti kita bisa menggunakan add demo project ini. Tapi karena di sini kita benar-benar akan menambahkan access point, maka nanti kita bisa masuk dulu ke configuration. Kemudian kita bisa masuk ke project. Nah, di project ini nanti kita bisa menambahkan project baru. Ya, misalnya kita mau bikin sebuah jaringan untuk WiFi indoor itu misalnya di hotel gitu ya misalnya. Kemudian project password ini nanti digunakan untuk memberikan kayak semacam master password ya. Ya nanti bisa digunakan di alat-alat yang sudah kita klaim di dalamnya. Contohnya ini, Citra Web 1234.
Nah, skenarionya tergantung nanti kita bisa milih di sini. Kita bisa pilih office, hotel, villa, sekolah, restoran, dan banyak lagi di sini yang bisa kita pilih. Nah, misalnya karena ini untuk hotel, saya pilih misalnya klik aja di hotel ini. Time zone-nya juga bisa kita setting. Ini sebenarnya sudah otomatis ya, sesuai dengan yang kita pilih pada saat pendaftaran akun di awal. Kita next aja. Oh, ternyata di sini tidak boleh pakai spasi, sehingga saya bisa menggunakan underscore. Kita coba next. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan yang kita setting ya, itu terutama untuk SSID. Kemudian kita juga bisa memilih mau pakai security atau open. Ini tergantung nanti project teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman mau tahu contoh implementasi aslinya seperti apa, di video-video kami sebelumnya kami sudah memberikan beberapa contoh kasus ya untuk pemanfaatan access point Ruiji dan Riyi ini. Misalnya kalau mau kita bikin WPA atau WPA 2, kita bisa pilih di sini, kita klik, kemudian kita isikan passwordnya apa. Misalnya setiap orang yang mau connect access point namanya hotel ini, nanti harus memasukkan password namanya rahasia 123. Contohnya seperti itu. Kemudian kita coba save. Nah, di sini selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa device yang kita perlukan. Termasuk di sini kalau teman-teman menggunakan router gateway dari Ruiji, kemudian switch, kemudian ada wireless bridge juga, ada home router juga. Nah, ini kita bisa tambahkan satu persatu menggunakan SN dari alat tersebut, atau nanti kita juga bisa menggunakan batch import ini dengan menggunakan file Excel. Yaitu nanti kita bisa lakukan juga. Nah, contohnya saya akan coba menambahkan salah satunya. Ini saya tambahkan satu dulu, yang sebelah kanan ini adalah Ruiji AP ya. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian belakang ini kita bisa menemukan nanti ada namanya serial number dan juga ada namanya MAC. Ada barcode-nya juga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan yang mobile apps, kita bisa scan yang barcode ini. Tapi karena di sini saya menggunakan yang web base, kita bisa memasukkan untuk serial number-nya. Ya, saya coba masukin dulu. Jangan sampai salah, ya biasanya dia menggunakan huruf kapital. Ya, ada 13 sampai 15 karakter seharusnya. Kemudian kalau sudah, ini bisa kita tambahin juga. Mungkin kita isikan aliasnya itu adalah posisi ini di mana. Misalnya kita isi di sini adalah lorong lantai 1, misalnya seperti itu ya. Nah, ini contoh aja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kita coba save. Kemudian kita next. Sudah sukses. Ada SN-nya ini, kemudian saya berikan nama alias, ini mungkin seperti identity gitu ya. Kita coba close. Nah, nanti teman-teman bisa melihat berapa banyak access point yang masuk ke dalam project ini. Kita bisa melihat di bagian monitoring. Kemudian nanti kita bisa lihat di bagian device dan kita pilih AP di sini. Nah, nanti seharusnya ada di sini dengan statusnya adalah synchronize. Nah, untuk melakukan synchronizing ini memang nanti Cloud Ruiji ini membutuhkan beberapa menit ya. Sampai nanti di sini statusnya menjadi online dan config statusnya menjadi sinkron. Nah, ini memang butuh waktu beberapa menit. Mungkin sekitar 1 sampai 3 menit. Sehingga nanti saran kami adalah kalau teman-teman mau klaim access point, mendingan sekalian banyak semua. Jadi nanti kita nggak satu persatu nunggu, itu jadi lebih lama lagi. Indikator bahwa access point kita sudah tersetting ya, istilahnya seperti itu, atau sudah sinkron dengan cloud. Kita bisa melihat di access point list ini statusnya adalah online. Ya. Kemudian kalau kita coba cek di WiFi, sudah muncul SSID yang tadinya sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, memang butuh waktu beberapa saat untuk bisa melakukan synchronizing ini karena
Cloud ini melakukan push configuration ya ke access point-nya. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya sudah online dan saat ini statusnya masih synchronizing, mungkin masih ada beberapa konfigurasi yang harus disinkronkan ulang. Ini kita bisa lihat statusnya di sini, tinggal kita klik. Kemudian ada beberapa statusnya yang sudah synchronize, ada beberapa yang masih synchronizing. Oke, itu tadi adalah langkah bagaimana caranya melakukan klaim dan sekaligus konfigurasi access point Ruiji di cloud melalui web panel ya. Yang sebenarnya ada satu lagi langkah yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa konfigurasi access point Ruiji, yakni menggunakan mobile apps yang ada di Android. Nah, langkah pertama tentu saja teman-teman harus download dulu di Play Store kalau misalnya belum punya. Ini kebetulan saya sudah download sebelumnya, sehingga sudah ada aplikasinya di sini. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah login menggunakan akun yang sebelumnya sudah kita buat. Ya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan registrasi melalui handphone ini, cuman kadang-kadang kalau untuk teknisi akan lebih fleksibel kalau kita menggunakan laptop ya, karena ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita lagi di sisi klien, di rumah klien yang mungkin kita pas nggak bawa laptop gitu ya, ini bisa jadi satu alternatif. Nah, saya akan memasukkan username dan password sesuai dengan yang saya register di awal. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita coba login. Oke, setelah kita berhasil login, ya, setelah kita berhasil login seperti ini, nanti teman-teman bisa melihat project yang sebelumnya sudah ada. Jadi yang sebelumnya kan saya sudah membuat sebuah project namanya Hotel A gitu ya. Sudah ada access point-nya juga yang ada di situ. Nah, kita bisa menambahkan device-nya saja. Kita bisa menambahkan device-nya saja, atau kita bisa menambahkan project juga dari aplikasi HP ini. Ya, jadi tergantung nanti teman-teman pengennya seperti apa. Kalau misalnya mau nambah project, ya langsung aja nanti kita bisa klik tambah project di sini, nama projectnya apa gitu ya. Atau bahkan nanti kita bisa memasukkan access point itu di dalam Hotel A tadi. Nah, saya akan coba buka dari awal, ya ini saya akan coba buat project baru. Ya, di sini saya klik tambahkan project. Kemudian di sini ada dua pilihan teman-teman. Ada pilihan kita bisa mengkoneksikan handphone itu ke access point Ruiji-nya, karena biasanya defaultnya dia sudah memancarkan WiFi gitu ya dengan nama @ruiji apa. Atau kalau misalnya kita tidak terkoneksi ke WiFi-nya, kita bisa memilih untuk melakukan pindai barcode. Ya. Nah, ini yang mungkin akan lebih banyak digunakan teman-teman di lapangan. Kita coba izinkan. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kalau aplikasinya sudah nyala seperti ini, kemudian nanti contohnya ini adalah access point dari Ruiji yang akan saya tambahkan. Oke, nanti di sebelah belakang seperti halnya yang saya coba tambahkan tadi menggunakan SN, itu juga ada barcode-nya. Nanti teman-teman bisa lihat fokusnya di sini. Kita bisa arahkan kameranya ke arah barcode di bagian belakang access point Ruiji-nya ini. Secara otomatis nanti dia akan membaca tipenya apa, modelnya apa, SN-nya berapa. Nanti tinggal kita berikan nama di sini, misalnya access point baru. Nah, kita coba lagi. Kita tambahkan.
Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama project, misalnya projectnya ini adalah taman bermain, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga sekolah gitu ya. Kemudian kata sandi manajemennya, ini persis dengan yang cloud tadi. Kita bisa memasukkan sandi yang nanti digunakan oleh seluruh device yang sudah diklaim atau masuk ke dalam projectnya. Kita coba gunakan sandi yang sama aja, biar nggak bingung. SSID-nya mau apa? Misalnya kita berikan nama WiFi gratis. Kemudian kalau misalnya mau dikasih password, kita tinggal aktifkan enkripsi SSID ini. Ada kata sandinya di situ. Kemudian untuk kode negara radionya kita pilih Indonesia. Kemudian skenarionya ini mirip dengan yang tadi ya, yang di web tadi juga. Kita bisa memilih beberapa skenario. Contohnya di sini untuk sekolah, saya pilih sekolah. Kemudian kita klik di bawahnya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat secara otomatis cloudnya Ruiji itu juga akan membuat semacam kayak topologi teman-teman. Pada saat kita lihat di sini ada basic informationnya atau monitoringnya, kita bisa melihat ada topologi, ada satu access point di situ, sehingga nanti setiap device yang kita tambahkan akan dimasukkan ke dalam topologi yang sudah ada ini. Ini contohnya seperti ini. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa saat, kita bisa melihat di sini di laporan projectnya untuk sekolah ini, kita bisa melihat di sini sudah ada satu access point. Kita bisa klik di gambar device access point-nya ini. Kemudian kita pilih atau kita lihat di sini yang bagian online. Nah, yang tadi sudah kita setting, ternyata sudah online, yang artinya konfigurasinya sudah tersinkronisasi. Ada aliasnya atau identitinya namanya AP baru. Kita bisa klik di sini. Ya, statusnya sudah online, dapat IP 31253 dari DHCP servernya. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada monitoringnya, ya, ada monitoring nanti performanya seperti apa, kemudian CPU-nya seperti apa, dan di bagian dashboard awalnya kita juga bisa melihat sudah ada berapa klien yang aktif di bawah ini, ada klien online, kualitas WiFi dan sebagainya. Sehingga sebenarnya menu yang ditawarkan di aplikasi mobile apps ini itu juga cukup lengkap, selengkap yang ada di cloud versi webnya. Oke teman-teman, itu tadi dua cara untuk bisa melakukan initial config di access point Ruiji dan Riyi. Sebenarnya memang access point ini mengedepankan bagaimana cara paling gampang untuk bisa melakukan initial config, sehingga nanti kita bisa melakukan konfigurasinya itu dengan cepat dan mudah. Yang penting nanti access point-nya ini sudah terkoneksi ke internet dulu. Jadi kita harus koneksikan ke jaringan lokal yang sudah ada di DHCP servernya. Mereka dapat IP dari DHCP server online, tinggal kita klaim ke cloud, bisa menggunakan yang mobile apps ataupun menggunakan yang versi webnya. Karena dari segi fiturnya, keduanya ini sebenarnya ditawarkan menu-menu atau tools-tools yang hampir sama baik di mobile apps maupun di versi websitenya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan yang SON, ya ini adalah salah satu keunggulan juga di Riyi. Kita tinggal memasukkan SON masternya di cloud, sehingga otomatis nanti access point di bawahnya sudah otomatis ikut online juga. Produk-produk Ruiji Riyi ini ada switch, ada access point, ya. Nanti teman-teman bisa langsung akses di citrayap.com untuk pembeliannya, atau nanti teman-teman juga bisa cari di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama shopnya adalah Citraweb. Ya langsung aja kunjungi di citrayap.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman semua. Oke teman-teman, demikian video tutorial dari saya, dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Share juga video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang mengenal Ruiji lagi, karena memang ini sangat mudah konfigurasinya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.